Kata tenang terlihat begitu sederhana dan simpel, tetapi belum tentu semua orang bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Banyak orang yang pergi ke sebuah desa untuk mencari ketenangan, menjauh dari ingar-bingar permasalahan kehidupan. Banyak orang yang mendaki gunung untuk menemui ketentraman jiwa, ke tempat-tempat ibadah untuk berdoa, atau sekadar berdiam di kamar menenangkan permasalahan asmara. Tuntutan kehidupan membuat sebagian orang kalang kabut, waktu tersita untuk menjalani rutinitas dari hari ke hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan adalah sebuah misteri, banyak hal yang datang silih berganti. Ada kalanya hidup terasa mudah dan menyenangkan, tetapi kadang juga terasa berat dan membebankan. Dunia yang penuh hiruk-pikuk membuat seseorang mudah merasakan kelelahan batin, jiwa pun seakan meronta berteriak meminta ketenangan. Sebenarnya ketenangan itu setiap hari ada, mau keadaan ini itu pun, mau tempatnya di sini ataupun di situ, ketenangan tidak pernah berubah. Cuman karena kita nggak tahu kunci ketenangan itu, yang akhirnya kita setiap hari seakan-akan tidak merasakannya. Dan inilah 4 kunci ketenangan dalam menjalani sebuah kehidupan. 1. Jangan mendengar apa yang enggak perlu didengar. Hidup itu kita yang ngejalanin, Tuhan yang nentuin, tapi kenapa mereka yang mengomentarin? Mungkin memang seperti itulah hidup, tapi kalau udah tahu seperti itu, kenapa kita masih mendengarkan komentarnya? Ya, kadang kita tuh gampang banget terpengaruh akan opini orang terhadap hidup kita. Baru mau memulai sesuatu, waduh udah mikir duluan, nanti temen komentarnya gimana ya? Baru mau mencoba hal baru, takut nanti hater pada komen gimana? Ada 1 komentar saja bisa seminggu nggak bisa tidur. Sadarkah kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini, akan ada selalu orang yang suka dan ada yang enggak suka. Perkataan negatif itu akan selalu ada, tapi semua itu tidak akan menghancurkan dan menenggelamkan kita, selagi kita tidak mendengarkan apa yang enggak perlu kita dengar, kecuali kata-kata itu masuk membiarkan ke telinga kita. Kedua, jangan lihat apa yang enggak perlu dilihat. Kunci kedua mendapatkan ketenangan yaitu jangan lihat apa yang enggak perlu kita lihat. Kenapa? Karena terkadang ketidakketenangan dalam diri kita itu berawal dan muncul dari pandangan yang seharusnya kita tidak perlu pandang. Ketika melihat segala sesuatu dari berbagai sisi dan sudut pandang, semuanya itu akan diproses oleh pikiran kita. Ketika hal yang kita pandang itu sesuatu yang kita inginkan dan kita tidak bisa mencapai untuk memilikinya, itu akan menjadi suatu hal yang terus-menerus kita pikirkan dan waktu demi waktu kita akan berada dalam kecemasan. Karena hal yang kita pandang ini juga bisa mempengaruhi kerja otak kita. Kedua, jangan cari tahu apa yang enggak perlu kita tahu. Akar masalah yang selalu membuat hidup menjadi tidak tenang adalah munculnya banyak pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif tersebut hanya akan membuat kita sulit untuk berkembang menjadi lebih baik. Karena apa yang hendak kita lakukan akan dibatasi oleh pikiran-pikiran buruk tersebut. Gangguan mental seperti stres, kecemasan berlebih, dan depresi bisa disebabkan oleh banyaknya pikiran akan hal yang mungkin sebetulnya tidak perlu dipikirkan. Pada dasarnya manusia memang diberi perasaan sehingga kalimat yang oleh sebagian orang dianggap biasa saja namun tidak baginya. Kita memang tidak bisa mengubah pola pikir dan perilaku seseorang. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah diri kita menjadi cuek atau bodoh amat terhadap sesuatu yang tidak penting. Jangan biarkan rasa itu menguasai hati, pikiran, dan tubuh kita lagi. Dengan begitu kita akan terhindar dari gangguan mental tersebut dan menjadikan jiwa dalam ketenangan. Bersikap cuek terhadap hal-hal menyakitkan bukanlah sesuatu yang buruk, justru dapat menjadi cara agar hidup kita lebih tenang tanpa menambah beban pikiran. Kita cukup nikmatin saja perjalanan hidup ini dan selalu berpikir positif akan membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Keempat, jangan berbicara apa yang gak perlu dibicarakan. Ada pepatah kuno yang berbunyi, diam adalah emas. Kita bisa setuju atau tidak dengan pepatah tersebut, tetapi yang pasti kita sendiri seringkali pada akhirnya menyesal karena terlalu banyak bicara. Ini mengartikan tidak sepenuhnya bahwa diam itu adalah suatu hal yang jelek. Ada saatnya kita jangan bicara
apa yang gak perlu dibicarakan. Lantas situasi apa yang mengharuskan kita untuk diam? Ya, bila yang dibicarakan akan menyinggung orang lain atau menyakiti hati, lebih baik kita diam. Mungkin itu 4 tip kunci ketenangan dalam hidup yang dapat saya sampaikan. Kita tinggal mengambil hikmahnya saja, mana yang perlu kita garis bawahi.